Bacaan pertama 1 Petrus 5 ayat 1-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bacaan dari surat para rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman-teman penetua dan saksi penderita Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku mengasihi para petua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercaya kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius 16 ayat 13-19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kuhadirkan jemaatku. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisar Filipin, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka yang ada mengatakan, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang menyatakan Yeremia, ataupun salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan menjadikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Dari namanya, pesta ini berkaitan dengan tahta suci. Tahta suci merupakan simbol otoritas dari pengembalaan dan pengajaran dalam gereja Katolik. Petrus tidak hanya menasihati para penetua untuk menjadi gembala yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga ia menjadi contoh seorang gembala yang mau melayani kawanan domba yang dapat dipercayakan kepadanya. Petrus disebut berbahagia oleh Yesus karena ia mampu melihat Yesus dalam cara pandang Bapa di surga, yaitu sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, ia dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Apa yang ia lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Semoga kita pun mampu menyelesaikan sikap, harapan, tindakan, dan cara pengembalannya kita sesuai dengan kacamata Allah, sehingga pada akhirnya kita pun disebut berbahagia oleh Yesus. Selain itu, kita pun menjadi pribadi yang dapat dipercayai oleh Allah untuk memegang kunci kerajaan surga, sehingga semakin banyak orang yang dapat sampai ke rumah Bapa. Ya Yesus, bimbinglah kami untuk menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba yang Engkau percayakan kepada kami. Amin.